Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yogi Tarjasa, Fidian Habibur Rahman, Iqbal Nurdiana, sama Fikri Mutabiko akan menjelaskan tentang trainer meja trainer kami yang sudah dibuat untuk pendingin makanan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang dari pertama kita kerja. Yang pertama yaitu mencari peralatan-peralatan untuk meja tanggal kita. Terus yang kerja kedua pemasangan, dan kerja ketiga membuat listrikan, dan yang keempat itu mengelas dan mengecek yang sudah kita kerjakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan aliran dari kompresor menuju ke hand pump, dan sebelum menuju ke hand pump ada aliran menuju ke HPD dan HPS. Nah, setelah itu aliran dari kompresor ke hand pump menuju kondensor, dari kondensor alirannya menuju ke filter dryer, terus dari filter dryer ke pipa kapiler. Selanjutnya setelah dari pipa kapiler masuk ke dalam evaporator, setelah evaporator menjadi pipa suction menuju hand pump. Setelah hand pump alirannya menuju LPG, setelah itu menuju ke LPS, setelah ke LPS menuju ke kompresor. Dan selanjutnya ada kompresor untuk memompa refrigeran. Kemudian ada kondensor membuang kalor udara. Oke, baik, saya akan lanjutkan setelah tadi sudah disampaikan mengenai fungsi daripada kondensor. Lalu kemudian di sini ada yang namanya komponen filter dryer. Fungsinya yaitu untuk menyerap cairan yang memang sifatnya adalah kotor, dan bisa juga untuk menyimpan refrigeran. Nah, setelah daripada filter dryer terus menuju kepada pipa kapiler, yang mana fungsinya adalah menurunkan sebuah tekanan yang tadinya sifatnya gas berubah menjadi bentuk cairan. Dan karena di sini kami tidak memiliki komponen fan pada evaporator, jadi saya hanya menjelaskan fungsi dan kegunaan evaporator. Evaporator sendiri yaitu untuk menyerap kalor dan menghembuskan udara dingin pada kabin. Dan mohon maaf juga kami belum sempat untuk membuat tutup pada kabin karena memang keterbatasannya waktu. Dan kemudian di sini ada hand pump. Hand pump sendiri itu ada dua. Yang pertama pada saat aliran di pipa suction dan juga pipa discharge, dan fungsi serta kegunaannya untuk menghentikan laju refrigeran ketika memang ada indikator kebocoran. Yang di sini ada yang namanya LPG, dan juga di sini ada yang namanya LPS. LPG sendiri untuk memantau daripada ini tingkat kenaikan suatu tekanan, dan juga LPS yaitu fungsi dan kegunaannya untuk mengatur daripada kinerja suatu sistem. Nah, setelah tadi sudah saya menyampaikan tentang low pressure switch, dan di sebelahnya itu ada yang namanya HPS, high pressure switch, yang memang fungsinya itu untuk mengatur ketika memang ada suatu kebocoran, secara otomatis sensor dari HPS akan menghentikan sebuah sistem. Dan kemudian di sini ada HPG, high pressure gauge, dan fungsi serta kegunaannya sama dengan LPG, yang mana memang memantau daripada angka kenaikan pressure. Dan saya di sini akan coba untuk menyampaikan
tingkat kesulitan pada saat pengerjaan yang sudah kami lakukan, yaitu kami pada saat ini membuat alur pemipaan, yaitu untuk pengelasan sendiri kalau terburu-buru sehingga pada saat memanaskan pipa itu belum panas, tetapi kami sudah menempelkan tembaga. Pada akhirnya banyak timbul tonjolan-tonjolan pada pipa sambungan. Setelah kita menyalakan kelistrikan kita mengalami konslet dari kabel-kabelnya. Jadi si trainer kelompok kita gak bisa menyalakan si kelistrikan kita. Tadinya pas awal kemarin kelistrikan kita ya berjalan secara normal. Oke, untuk buktinya kita udah selesai. Kita bisa lihat di sini kita udah memasang dari kabel-kabel ini terus ke kipas ini, terus yang di belakang juga. Nah, kita udah selesai karena pas tadi kita ada konslet, jadi gak bisa difungsikan kelistrikan kita. Yang menjelaskan kinerja kelompok kita. Kelompok kita dibagi-bagi dari awal, yang mencari peralatan itu kita sama-sama. Terus setelah mencari peralatan, terus kita memasang seperti ini kita sama-sama. Terus setelah mencari ini dan lengkap, kita meminta pipa-pipa, yaitu saya sama Ripi Murtapiko, terus swaging sama flaring sama-sama, saya sama Iqbal, ada fotonya, ada buktinya. Terus yang mengelas juga setelah di flaring, setelah di swaging, setelah di itu kita melakukan pengelasan yang dilakukan oleh Ripi Murtapiko. Terus pemasangan yang seperti ini juga itu dilakukan sama Fidian Habibur Rahman. Terus setelah pemasangan selesai, kita ada kelistrikan yang dikerjakan oleh Iqbal Kafiana. Itu mungkin penjelasan kinerja kelompok kami. Untuk penilaian saya kepada koordinator kelompok kami, yaitu koordinator kami baik untuk mengkoordinir anggota kelompok ini, tapi karena masalah dalam komponennya, jadi kelompok kami tidak bisa menyelesaikan trainer ini. Dan kemudian penilaian dari saya untuk koordinator kelompok kami, yang jelas kami saling melengkapi dan ada yang namanya kerja mutualisme, jadi saling membantu dan saling untuk coba kooperatif ataupun bekerja sama, sehingga kita bisa untuk saling coba untuk berbagi pengetahuan juga, dan juga bisa untuk menyelesaikan apapun kendala pada saat pengerjaan. Komentar saya sih cuma simpel ya, untuk mengenai trainer ini mungkin kata saya mah waktu sih butuh agak lama. Sekian dari kami untuk penilaian koordinator kelompok kami, sehingga harapan besarnya ini merupakan satu pembelajaran untuk nantinya menjadi bahan improvisasi untuk apapun setiap pengerjaan yang mana di dalamnya ada satu kelompok. Terima kasih. Yang dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yang mana ini menjadi poin utama kami untuk evaluasi ataupun menjadi suatu pembelajaran, sehingga apapun nanti ke depannya ketika memang kami menunaikan suatu pengerjaan dan salah satu pemenuhan tugas akhir pada semester akhir, itu menjadi evaluasi yang penuh, karena memang ada beberapa kendala yang memang kami itu harus butuh waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ini. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.